Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Nur Aisyah dengan NIM 230210204031 dari Prodi PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Mengapa bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Simak penjelasan berikut ini. Bahasa adalah nafas dari sebuah bangsa, darinya lahir pemikiran, budaya, dan peradaban. Dan di antara ribuan bahasa di dunia, ada satu bahasa dari timur yang perlahan mulai menarik perhatian dunia, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang dulunya hanya digunakan di Nusantara, kini mulai menggema di berbagai belahan dunia. Pertanyaannya, mampukah bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Mari kita telusuri jawabannya. Bahasa Indonesia saat ini dituturkan oleh lebih dari 270 juta jiwa di Indonesia dan lebih dari 300 juta orang jika termasuk kawasan Asia Tenggara. Jumlah tersebut menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu dari 10 bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Tidak hanya di Indonesia, bahasa ini juga dipelajari di berbagai negara, yaitu digunakan di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, hingga Timur Leste. Bahkan, beberapa universitas di Australia, Jepang, Korea Selatan, dan di Polandia telah membuka program studi bahasa Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak lagi hanya milik Indonesia, tetapi mulai menjadi bagian dari komunikasi lintas bangsa. Salah satu daya tarik utama bahasa Indonesia adalah struktur bahasanya yang sederhana dan logis. Tidak ada konjungsi kata kerja yang rumit seperti bahasa Inggris atau Prancis. Kata pergi tetaplah pergi, entah kemarin, hari ini, ataupun besok. Selain itu, cara pengucapannya yang sesuai dengan ejaan membuat bahasa Indonesia mudah dipelajari oleh penutur asing. Inilah mengapa banyak pelajar mancanegara mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang indah sekaligus bersahabat. Bahasa selalu berjalanan beriringan dengan budaya. Batik, rendang, gamelan, angklung, hingga film dan musik Indonesia kini telah menembus pasar internasional. Melalui budaya inilah, bahasa Indonesia mulai dikenal dan digunakan. Setiap wisatawan berkunjung ke Bali, Yogyakarta, atau Jakarta seringkali membawa pulang bukan hanya kenangan, tetapi juga beberapa kata bahasa Indonesia yang mereka pelajari dengan antusias. Budaya menjadi jembatan dan bahasa menjadi gerbang yang mengantarkan Indonesia ke dunia. Upaya internasionalisasi bahasa Indonesia bukan sekedar impian. Melalui program BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, pemerintah telah mendirikan lebih dari 50 pusat pembelajaran bahasa Indonesia di berbagai negara. Puncaknya terjadi pada tahun 2023 ketika bahasa Indonesia diakui secara resmi oleh UNESCO sebagai bahasa resmi konferensi umum. Sebuah tonggak sejarah yang membuktikan bahwa bahasa Indonesia telah mendapat tempat di panggung dunia. Namun, perjalanan ini tentu belum selesai. Bahasa Inggris masih mendominasi komunikasi global. Sumber pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri juga masih terbatas. Oleh karena itu, peran generasi muda sangatlah penting. Kita dapat memperkenalkan bahasa Indonesia melalui kerja digital, media sosial, film pendek, musik, dan konten kreatif yang menjangkau dunia. Setiap unggahan, setiap kata adalah bagian dari diplomasi bahasa. Bahasa Indonesia memiliki segalanya untuk menjadi bahasa internasional.
jumlah penutur yang besar, struktur yang sederhana, budaya yang kaya, dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat. Yang kita perlu sekarang adalah kebanggaan dan kesadaran untuk terus menggunakannya, memeliharanya, dan memperkenalkannya. Karena kita dunia mulai berbicara dalam bahasa Indonesia. Itu bukan hanya membuka kemenangan bahasa, tetapi juga kemenangan jati diri bangsa. Bahasa Indonesia untuk dunia, bahasa kita, citra bangsa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.